Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan bersama keluarga. Semoga di akhir pekan ini saudari-saudara bersama keluarga boleh senantiasa sehat jasmani rohani dan terus menjadi berkat bagi siapapun. Saya Romo Agus CSSR pada hari Sabtu 17 April 2021 ini mengajak saudari-saudara merenungkan Injil Yohanes bab 6 ayat 16 sampai 21. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah mempergandakan roti dan memberi makan 5.000 orang, Yesus mengundurkan diri ke gunung. Ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Ini aku, jangan takut." Mereka lalu mempersilahkan Yesus naik ke perahu, dan seketika itu juga perahu mereka sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi yang diberkati oleh Tuhan, Salam 52. Saudari-saudara umat beriman terkasih, kalau Anda pernah naik kapal atau perahu di tengah laut dan kemudian mengalami gelombang yang cukup besar, itu adalah sesuatu yang tidak diharapkan, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang menggetarkan jiwa dan raga. Apalagi dalam situasi seperti itu semua orang panik, semua orang ketakutan. Betapa katakanlah kepanikan massal itu, kepanikan berjamaah bisa berakibat buruk bagi semuanya. Saudari-saudara, meskipun badai atau gelombang laut itu menakutkan, tapi seringkali badai kehidupan itu jauh lebih menggetarkan jiwa dan badan. Kalau kita sedang diterpa masalah hidup, kalau kita sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang hebat dalam hidup sebagai pribadi, dalam hidup sebagai keluarga, dalam hidup sebagai seorang pegawai, karyawan dan sebagainya di tempat kerja, atau dalam situasi-situasi di mana kita mungkin mengalami apa yang kita kenal sebagai pengalaman yang tidak kita harapkan. Katakanlah sebagai contoh, kalau ternyata kita dikhianati oleh siapapun, kalau ternyata yang berkhianat itu justru orang yang menjadi pendamping hidup, yang kita cintai. Kalau yang berkhianat itu justru orang yang sungguh kita percaya, para sahabat kita sendiri. Kalau kita mengalami situasi ditipu orang, digosipkan oleh teman, difitnah dan sebagainya, saudari-saudara. Seringkali sekali lagi badai kehidupan jauh lebih menggetarkan daripada gelora laut. Bapak Ibu, saudari-saudara, para sahabat Mutiara Pagi semuanya, dalam situasi seperti itu kita seringkali dilanda ketakutan, kepanikan, pergumulan yang tidak mudah, yang berat. Dan dalam kepanikan orang tidak bisa menggunakan akal budi dengan baik, tidak bisa menggunakan akal sehat dengan baik, atau mendengarkan suara hati apalagi.
Itulah yang dialami para rasul di tengah gelombang laut yang sedang menerpa perahu mereka. Kepanikan itu musnah ketika ada satu suara yang kemudian sampai ke telinga mereka. Suara yang penuh wibawa, suara yang penuh kuasa. Aku ini, jangan takut. Itulah suara Tuhan. Kepanikan mereka, ketakutan mereka, kegentaran hati mereka lenyap seketika. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, suara Tuhan, suara Yesus, jangan takut, bagaikan sebuah tonggak besi yang kuat yang bisa kita andalkan ketika kita diombang-ambingkan oleh masalah-masalah kehidupan, oleh pengalaman-pengalaman pahit, oleh peristiwa-peristiwa yang tidak kita harapkan. Suara itu berasal dari luar, tapi juga dia berasal dari kedalaman hati nurani kita masing-masing, hati nurani kita yang terdalam. Suara yang penuh kuasa itu, saudari-saudara, seperti merengkuh seluruh ketakutan kita, seluruh kegentaran hati kita, seluruh kepanikan kita, sehingga kita menjadi tenang, hati kita menjadi sejuk, hati kita menjadi damai. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, semakin kita tenang, semakin suara itu menguasai kita, dan kita bersatu dengan si pemilik suara. Bersatu dengan dia, saudari-saudara, berarti bahwa hidup kita ada dalam kuasa kasih-Nya. Inilah tujuan hidup kita sebetulnya, saudari-saudara. Seperti perahu para rasul seketika sampai ke pantai yang dituju bersama dengan Yesus. Demikian juga hidup kita akan berlabuh dalam kasih-Nya yang penuh kuasa. Jangan takut, itu kalimat yang meneguhkan. Jangan takut. Seringkali kita dengar, justru ketika kita sedang mengalami peristiwa-peristiwa yang membuat takut, yang mengerikan, yang menggetarkan, yang membuat kita menjadi panik. Kepada para korban bencana banjir di Sumba Timur, saya katakan, jangan takut, jangan khawatir, kalian tidak sendiri. Ada begitu banyak orang yang peduli, dan Tuhan tidak akan membiarkan kita melalui situasi ini sendirian. Itu sebuah peneguhan, saudari-saudara. Dalam situasi-situasi demikian, kita memang sungguh mengharapkan kalimat itu, jangan takut. Kamu tidak sendirian, jangan takut, Tuhan bersamamu, jangan takut, Tuhan mengerti persoalan. Bayangkan saudari-saudara kalau kalimat itu tiba atau terdengar sampai di telinga kita justru ketika kita sedang panik, ketika kita sedang takut, betapa kalimat itu menyejukkan, membuat hati kita menjadi tenang, membuat hati kita menjadi lebih lega. Apalagi kalau suara Tuhan sendiri. Moga-moga saudari-saudara kita menjalani hidup ini dengan banyak kejutan-kejutan yang tidak kita harapkan, dengan satu kepercayaan bahwa Tuhan selalu beserta kita, bahwa Tuhan selalu bersama kita. Dia peduli, Dia tidak mau kita hidup di dalam ketakutan. Karena salah satu situasi yang membuat iman menjadi runtuh, pegangan menjadi terlepas, itu adalah ketakutan. Dan saudari-saudara jangan lupa, roh jahat menggunakan situasi takut untuk membuat kita manusia semakin meragukan Tuhan. Jangan takut, percaya saja. Tuhan bersama kita selalu. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas peneguhan-Mu yang luar biasa, atas penyertaan-Mu yang tiada hentinya, atas kasih-Mu yang senantiasa peduli dengan situasi kami, sehingga kami tidak takut menjalani hidup
dalam situasi-situasi yang tidak mudah, dalam keprihatinan-keprihatinan, di dalam ketakutan-ketakutan kami. Tuhan, kami percayakan seluruh hari kami, seluruh aktivitas kami, rencana-rencana kami ke dalam penyelenggaraanmu yang bijaksana, dan semoga di dalam penyerahan diri kami kepadamu yang bijaksana, Engkau senantiasa ingat akan saudari-saudara yang kami doakan atau kami janjikan doa. Mereka yang telah meninggal, sahabat yang telah Engkau panggil 2 tahun yang lalu, semoga boleh berbahagia dalam kerajaan surga. Juga ya Tuhan, ingatlah akan semua orang yang meminta doa kepada kami, keluarga-keluarga yang memohon menyampaikan intensi doanya melalui kami. Semoga mereka, saudara, keluarga, sahabat yang didoakan atau dimohonkan doa, boleh berbahagia dalam kerajaan surga. Baik yang kami kenal atau yang tidak kami kenal, baik yang kami ingat namanya maupun yang tidak kami ingat namanya. Tuhan, semoga mereka semua boleh menikmati damai abadi di surga. Semoga Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.